Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Paga TV, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat semuanya dan selalu dalam keadaan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya Zenita Putri tentunya di podcast Paga TV. Kali ini di episodenya We Talk, Women Empowerment Talk. Gimana kabarnya nih semua wanita-wanita hebat di luar sana? Nah, hari ini di tahun baru, kita masih dalam nuansa tahun baru nih ya. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini membawa berkah buat kita semua. Nah, hari ini saya bersama rekan-rekan saya yang luar biasa, sosok para wanita yang hebat, perempuan-perempuan inspiratif, di mana mereka tergabung dalam komunitas Miss Inspiratif 2000 Indonesia. Dan baru aja kita ini ya mengukuhkan ya, di Desember kemarin kita mengadakan event yaitu Miss Inspiratif 2026. Dan di sini langsung saya menghadirkan nih dedengkot-dedengkotnya, ada founding mothernya, founder kita. Ini yang mencikal bakali dari Miss Inspiratif ada Mbak Adela Resa. Dia udah terkenal banget pastinya, teman-teman pasti juga sudah familiar. Kemudian juga ada ini winner kita Miss Inspiratif 2025 Reva Pradistia. Mantap banget hari ini. Ekom. Iya, ini luar biasa sekali. Mbak Ade ini backgroundnya juga sudah teman-teman juga tahu ya, karena di Paga TV Mbak Ade juga sering mengisi. Sering muncul, Beliau di psikolog juga, terus juga sebagai jurnalis juga. Wow, keren banget lah pokoknya. Keren. Ini apa lagi nih Mbak Ade nih? Tahun 2025 di closing ditutup dengan gebrakan. Waduh. Inspiratif nih, gebrakan loh. Gimana tuh? Boleh diceritakan dulu mungkin, atau memperkenalkan diri lagi boleh nggak sih? Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Zenita ya, khususnya ini luar biasa juga Mbak Zenita ini multi talent ya, sudah banyak support juga kerjasama sekian lama dengan terutama di media yang saya dirikan, media online psikologi dan sektor umum Psikode, inspirasi Indonesia untuk global. Ya, nah ini memang kalau perusahaan media Psikode ini komisarisnya dengan Kak Seto, saya direkturnya. Kita memang ingin mewadahi khususnya tentang psikologi dan kaitannya tentu dengan kesehatan mental. Kita sudah mengadakan kegiatan Indonesia Mental Health Summit yang pertama di tahun 2024. Itu ada beragam rangkaian kegiatan, ada webinar, juga training kesehatan ya. Juga public speaking juga ada. Public speaking yang diadakan lagi di tahun kemarin. Ya. Nah, itu kan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di tahun 2025 kemarin sesuai dengan tagline kita itu, kita ingin menggali inspirasi dari Indonesia untuk global. Nah, salah satu dreamnya itu kita membuat akhirnya terwujud Miss Inspiratif, Miss Inspiratif, agar bisa inspirasi di berbagai daerah di Indonesia itu bisa disampaikan untuk global. Misinya luar biasa banget ya, di mana takut saya. Berat gitu ya kayaknya ya. Ya, itu nanti harapannya kegiatan Miss Inspiratif ini juga mengikuti kegiatan IMHS di berbagai daerah di Indonesia. Karena Indonesia maunya Inspiratif Indonesia. Terutama ini nanti target ke depan di Provinsi Bengkulu. Next week kita ke Sumatera. Amin. Udah terwujud ya di tahun ini ya teman-teman. Dan pastinya di Miss Inspiratif ini tidak hanya, kan kemarin memang eventnya di Malang karena berbarengan juga dengan event dari Malang Retro. Kita menggait banyak banget UMKM, komunitas gitu ya, dan keren banget. Walaupun baru pertama kali, ternyata antusiasmenya luar biasa ya Mbak. Iya, ternyata ya. Padahal kita itu nggak expect. Just do it. Iya, benar. Just do it, karena kita ini mimpinya ini ternyata alhamdulillah antusiasnya
Luar bagus biasa. dan terpilih juga yang Luar biasa. luar biasa. pastinya. Nggak salah pilih gitu dalam Juri-jurinya kan juga sampai kita 5 jurinya. Lima gitu. Ada dari Mas Alif Sakti, betul, dari MC juga, MC profesional, kemudian dari betul public speaker juga, terus Miss- ada yang dari entrepreneur ya kan ya, juga Miss dari apa Brawijaya, duta yang Jawa Duta Timur Jawa gitu, Timur. pengamat pageant. Pengamat pageant. Ada juga apa perempuan inspiratif ya versinya Radar Malang waktu itu juga pemenangnya. Ibu Rosa Romla dari SKI. Womanpreneur. Womanpreneur banyak lengkap lah pokoknya. Luar biasa. Nah, yang saya kemarin IPMI juga. kita dari IPMI itu kan berarti pengusaha muslimah ya. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Pengusaha Muslim Indonesia luar biasa banget. Apa mereka yang kontribut di sini ternyata tidak hanya memang sekedar ajang pigeon seperti pada umumnya gitu Ya, hanya betul. mungkin beauty-nya aja. Tapi kemarin tuh saya lihat bener-bener sorry ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Lagi silent loh Kak, ya kan. Nah. Jadi kalau misalnya kemarin saya lihat itu dari pesertanya juga dari banyak latar belakang, ada yang dari pengajar edukasi, Betul. ada yang juga Dosen. dari dosen pengedukasi, terus ada juga dari UMKM, ya kan, Ya, pengusaha, banyak. ibu rumah tangga dan masih banyak lagi. Dan itu sebenarnya seperti apa itu Mbak untuk gambaran dari Miss Inspiratif itu di komunitasnya nanti? Oke, karena misi kita Miss Inspiratif ini kita tidak seperti pageant kebanyakan ya yang harus beauty gitu harus ini Bukan kita fashion show gitu ya. ngelihat dari fisiknya, physically banget Dan tidak ada batasan usia loh ya. ya. Jadi saya ingin memberi kesempatan, memberi wadah untuk perempuan-perempuan di Indonesia untuk tetap berkarya, tetap mengaktualisasikan dirinya gitu. Dengan Miss Inspiratif ini akhirnya juga ingin membangun komunitas yang bisa saling support, saling sinergi dan berkolaborasi. Jadi dalam Miss Inspiratif Indonesia ini bisa ada program-programnya nanti untuk pemberdayaan, bisa menyalurkan inspirasinya masing-masing di bidangnya masing-masing Masing-masing. untuk satu sama lain dan juga untuk masyarakat. Lebih luas. Luas, Masya Allah, keren banget. Dan ini juga sebagai winner kita Wow. depan sini. Kemarin dia nanya, Mbak perlu pakai selama pakai crown nggak, nyantai aja gitu ya. Nanti keberatan ya kan ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol tapi tetap dari figur Reva itu sendiri yang memang latar belakangnya sudah lama banget berkecimpung di dunia pigeon, kemudian di dunia fashion. Nah, sekarang juga masih eksis walaupun sudah jadi ibu rumah tangga dan punya anak 2 loh, keren banget. Boleh Reva keren diri dulu, mungkin teman-teman di sini sebenarnya udah nggak asing gitu ya. Kalau udah sering lihat TikTok, udah seliweran atau Instagram apalagi gitu ya. Modeling ya. Halo teman-teman Witok, betul ya Witok, TikTok ya? atau Paga TV. Halo teman-teman penonton Paga TV, perkenalkan saya Reva Pradistira, Miss Inspiratif 2025 Ci. Betul ya, sama yang sudah disampaikan Mbak Zen, saya di dunia model itu dari usia 3 tahun Mbak Zen. Dari berocol kayaknya. Usia 3 tahun, terhitung 25 tahun yang lalu. Masya Allah, sampai sekarang masih tetap di Sampai- atas cap, di atas Karena diberi kesempatan. Itu semua terjadi karena selalu ada kesempatan ya Mbak Zen ya. Ya, saya sekarang kesibukan utamanya adalah sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi pekerjaan sampingannya adalah mengajar modeling. Awal karir saya ini dimulai sebagai seorang Putri Kartini di dunia pageant, Putri iya. Kartini. Terus setelah itu Putri Dirgantara, Roro Kabupaten Walang, Putri Batik Nusantara, Putri Tenun, dan sekarang Miss Inspiratif. Nggak nyangka ya, ternyata setelah menjadi ibu 2 anak, saya masih dikasih Tetep loh ya. kesempatan amanah berselempang. masih punya syas gitu ya. Masih nambah sas. Kalau kata orang-orang nih Mbak Zen, kalau udah jadi ibu udah berhenti gitu ya karirnya. Ternyata saya masih dikasih kesempatan loh, mungkin rezeki ya. Benar, Dikasih benar. kesempatan Bu Ade. Kayak saya ketemunya sama Bu Ade di mana ya? Kayak nggak Ya, nggak nyangka relate ya, ya, nggak benar-benar. nyangka. Ternyata memang jalannya selalu ada aja kalau kita mau berdoa dan berusaha. Nah itu, jadi kalau misalnya yang pingin sayang, kenapa sih saya tertarik banget ngundang teman-teman dari Miss Inspiratif di sini, relate juga dengan program kita di Women Empowerment Talk ini, karena kita memang pengen mengusung gimana pemberdayaan perempuan, nggak hanya
selama ini yang dilihat itu adalah wanita karir, tapi ibu rumah tangga pun bisa berdaya dan berkarya, bener nggak sih? Betul, Nah kan kayak Miss Reva ini, ya saya juga kalau sama Reva ini adik saya sebenarnya ya. Kalau Reva gila Miss Reva kalau dia gitu ya. Reva ini sendiri juga kan lat basicnya memang sudah aktif dan bahkan sekarang walaupun di rumah pun tetap masih menyempatkan untuk mengajar. Betul. Dan mengajar itu kan bukan hanya sekedar apa ya dari segi kita kebutuhan atau mungkin apa ya pekerjaan, tapi memang karena pengen mengaktualisasikan ilmunya kan. Betul. Dan itu memang kalau saya sedih Mbak Zen, dengan saya mengajar itu sedihnya hilang. Oh gitu. Kayak tersalurkan. bekerja sesuai passion dan kesukaan tuh memang enak banget. Bener, Bukan karena bener. hasilnya ya, Bener. hasilnya, tapi Kepuasan tersendiri Yes, gitu. Daripada saya di rumah gitu. Di rumah juga susah sih karena udah banyak kerjaan di rumah. Iya pasti dong namanya ibu rumah tangga ya. Hiburannya, padahal di rumah tuh pusing sama anak ya, tapi saya ngajar ketemu anak-anak gitu kan Iya ya. benar-benar. Kata orang nggak nambah-nambahi pusing, enggak kok, saya happy, saya beneran happy. Dari umur gitu. berapa murid-muridnya? PAUD. PAUD, Dari usia PAUD, jadi keren dari banget, usia 3 kecil. tahun. Dan saya menganggap murid-murid saya itu kayak anak saya sendiri. Kayak saya pengen anak saya diperlakukan di sekolah gimana sih? Jadi saya memperlakukan seperti itu gitu. Jadi saya seneng kayak ketemu mereka di sekolah itu kayak ya ketemu anak-anak saya Itu gitu. jadi kayak investasi kita untuk anak-anak kita nggak sih, apa yang kita Betul, tabur betul, di betul. kita yang kita lakukan ternyata nanti insya Allah imbasnya juga ke anak kita. Betul Mbak Zen, saya cuman mikir apa yang saya lakukan itu nggak perlu kebaikannya kembali ke saya, tapi kalau bisa ke anak-anak. Nah itu loh investasi, manifesting ya bahasanya sekarang, manifestingnya. Anak sekarang kan bilangnya gitu ya. Iya, manifestingnya sekarang kayak gitu. Jadi kita melakukan kebaikan, harapannya anak-anak kita mendapatkan sesuatu yang sama. Begitu. Saya tertarik banget nih Reva karena gini, karena banyak banget Reva ini kan termasuk ibu muda sebenarnya, usianya juga Iya. jauh di bawah saya, tapi bisa masih aktif. Nah, peran keluarga ini gimana? Dari mulai suami, mungkin yang terdekat ya Iya. suami dan anak lah paling utama. Kebetulan Mbak Zen, dari dulu saya kalau mencari pasangan itu adalah selalu bertanya sebelum deal, Sebelum jadi sebelum sah. engage gitu ya. Itu saya selalu memastikan saya di dunia ini, hobi saya seperti ini, dan kegiatan saya selalu bertemu dengan orang bla 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 bla. Boleh nggak gitu? Kalau nggak boleh mending tidak dari sekarang gitu. Jadi saya kayak komitmen tuh harus dari awal kan. Ternyata komitmen itu dipegang bener-bener kalau sama pasangan saya. Jadi sampai sekarang justru sangat full support dari suami. Anak-anak pun akhirnya kayak mengerti gitu Mengerti. ya. Kalau orang kan biasanya ditinggal-tinggal ngajar gitu nggak bener. nangis Apalagi anaknya kan nggak masih apa. kecil-kecil Iya, ya, Reva masih kecil. ya. Ternyata Masih ada yang baby malah. bener, itu kekuatan afirmasi itu juga kuat banget. Jadi dari baby, dari di perut kayak ayo ikut kerja ya, ikut ini ya, kayak oke, kamu di rumah ya. Kayak tadi sebelum berangkat saya di rumah ya sama Uti ya, Bu kerja. Oke, mereka nggak nangis. Kemarin waktu acara Miss Inspiratif juga kan tampil, Iya, ikut pose juga, Dan- turun modelingnya. Apa fun fact-nya ya, anaknya ini cita-cita dari kecil aja udah jadi mau Putri Indonesia gitu kan. Nah, itu saya nggak ngajarin. Iya, karena dia mungkin terbiasa karena Iya, mungkin dari mulai kecil merekam. merekam apa yang dia lihat, dia Betul, tangkap, betul. dia rasakan gitu. Betul. Terus orang tuanya juga menjadi inspirasi, pastinya ibunya dong. Betul, gitu. betul. Emang ya, memang jadi wanita, jadi perempuan itu adalah role model pertama anak-anaknya gitu. Banget. Makanya memang membenahi diri apa ya keluarga ya. Heeh. Apa generasi muda itu ya dari ibu dulu Dari sebenarnya yang ibu. dibenahi, benar. Dan satu lagi fun fact loh ya, Reva ini bener banget waktu dia lagi masih mengandung anak kedua aja tuh masih kerja gitu ya, masih Betul. MC sama saya ya. betul. Keren banget sih dia, Masih semangatnya luar biasa dan suaminya support itu luar biasa. Nah dari Miss Ade sendiri tuh kan dari sisi psikologi juga ya Miss, ini kan relate banget, kenapa mungkin sesuai juga dengan apa yang dicita-citakan sama Miss sama Mbak Ade yang awalnya pengen mengadakan kegiatan ini, memang pengen anak-anak atau perempuan gitu ya, khususnya yang mungkin bukan anak muda aja, tapi mereka juga perlu support dari lingkungan sekitar untuk lebih maju, lebih berkarya gitu loh. Untuk kesehatan mentalnya kan lebih baik nggak sih? Iya, sangat berdampak ya. Karena perempuan itu perlu woman support woman ya. Ya seperti kita ini. Karena dengan kita saling support itu akan tercipta juga lingkungan yang positif ya, terutama di lingkungan terkecil, di keluarga, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan masyarakat luas, dan tujuan utamanya juga ini ya untuk nasional ya di Indonesia ya, karena itu pengabdian kita untuk
negara, bela negara kita ya. Negara. Bentuk yang bisa kita lakukan, ya, kita nggak mungkin seperti zaman dulu bawa tombak bawa bambu runcing. Benar. Kita Sama-sama berjuang beda caranya. dan berjuang dari masing-masing bidangnya yang sudah Ya, dikuasai. itu gerakannya yang diharapkan dengan seperti ini kan bentuk kampanye untuk kesehatan mental juga. Karena penting sekali, karena banyak kasus-kasus ya di masyarakat itu yang prihatin sebenarnya. Banyak sekali problematika, terutama seperti sekarang ada bencana alam di mana-mana yang butuh sekali pendampingan, perlu support dari khususnya dengan kesehatan mentalnya pasti terdampak. Tapi benar Mbak Zen, mungkin energi itu menarik satu sama lain ya. Benar. Karena sebenarnya sebelum saya ketemu Miss Inspiratif ini beberapa waktu lalu, saya tuh sempat mikir gimana ya caranya saya menyuarakan tentang wanita itu nggak selemah itu loh. Ya. Saya itu pengen banget kayak Apalagi dengan tapi kan kasus-kasus siapa belakangan saya? ini nggak sih? Iya, dan tapi saya mikir saya kayak ngajari orang gitu siapa saya. Kadang kan gitu kan. benar. Saya ngasih tahu orang tuh Umur kita iya, juga masih gini. masih kecil gitu kan. Karena saya melihat orang-orang sekitar saya sendiri, lingkungan rumah, dan saya tuh besar dan tumbuh di lingkungan yang saya bilang kurang sehat. Lingkungan tetangga Jadi mulai dan mungkin lain-lain. kesehatan mentalnya lah ya. Itu kurang sehat. Jadi wanita selalu dianggap lemah, selalu jadi korban patriarki, seperti itu kan. Stigma-stigmanya. Nah, tapi kita mau menyuarakan lewat mana ya gitu. Kadang saya lewat konten sekilas-sekilas gitu kan ya. Setidaknya orang bisa baca, bisa ini. Ternyata banyak loh orang yang support dengan konten-konten saya. Benar, mereka merespon akhirnya Betul, kayak ternyata setuju gitu. Karena relate juga dengan kehidupan di sekitarnya. mungkin selama ini yang mereka pikirkan juga sama kayak Reva. Betul, Aku pingin berbagi tapi gimana caranya ya Betul, gitu loh. Mau betul. cerita ke siapa? Ternyata saya ketemu sama Miss Inspiratif Malah jadi wadah ini. lagi, Jadi wadah lagi. bisa membuka jalannya Betul, Reva betul. juga. Wah, berarti memang kayak apa ya, udah klop aja gitu ya. Bener ya sih, nggak ada Tuhan yang mempertemukan ya. nggak ada yang Karena gabung apa. iya betul. Benar, kejadian Ada gelombangnya kan, ke apa yang kita hantarkan ini. itu. energinya. Seperti radio ya, frekuensinya kan itu ya, orang akan menangkap hal yang sama. Hal-hal yang positif yang kita Keluarkan. sebarkan ya, itu akan kembali kepada kita juga. Betul, seperti magnet ya. Nah, tadi ya itu afirmasi tadi jadinya ya. Betul. Nah, ini kan dari Miss Inspiratif itu sendiri, sebenarnya dari Reva dan juga Mbak Ade itu sendiri nih. Sebenarnya sosok Miss atau perempuan inspiratif itu menurut kalian berdua tuh kayak apa sih? Basic banget sih, tapi kan pasti setiap orang punya POV masing-masing ya sih. Kalau saya perempuan inspiratif itu adalah mereka yang berani belajar. Pendidikan tuh bukan cuma di bangku kuliah ya, bangku sekolah ya, tapi bisa di luar sekolah. Wanita-wanita yang berpendidikan itu mereka akan kuat, akan bisa berdiri di kakinya sendiri. Itu yang selalu orang tua saya ajarkan sih. Dari saya kecil, ayo pendidikan kayak orang tua saya nggak bisa, mama saya terutama nggak bisa menurunkan warisan harta, yang bisa kami turunkan adalah pendidikan, Ilmu. dan itu beneran. Ketika saya udah menginjak usia sekarang dan Apalagi udah jadi ibu ya. udah jadi ibu, memang itu benar-benar berfungsi. Baru tahu artinya sebenarnya itu makna di balik kata-kata orang tua tadi. Betul, perempuan lepas dari patriarki, perempuan lepas dari hal-hal yang diremehkan adalah ketika kita memiliki Value tadi. value gitu. Jadi kalau kita mau dipandang ya kita harus memantaskan diri kayak gitu. Benar Jadi banget. jangan kok aku diremehin orang ya. Coba sih kita lihat kenapa kok saya diremehkan. Jangan gitu. dari negatifnya dulu gitu ya, cari. Menjadi evaluasi diri, kenapa kok saya diremehkan gitu. Akhirnya kita mau belajar. Jadi belajar tuh nggak ada batasan usianya ya. Bahkan sampai sekarang saya menjadi orang tua, saya menjadi istri, saya menjadi Miss Inspiratif pun saya tetap belajar gitu. Saya mau ikut Miss Inspiratif, itu saya mikir apa yang bisa menginspirasi dari diri saya. Itu beneran loh. Ada sisi kayak Ada gitu sisi, sempet ya. Ketika saya daftar, apakah ada sesuatu yang menginspirasi dari saya yang bisa saya bawa ke kompetisi ini? Apakah bisa setelah saya dari kompetisi ini saya akan melakukan apa? Itu sempet saya pikir banget beneran. Ini fun fact-nya saya juga curhat gitu ke Mbak Zen waktu saya iya, daftar. bener. Mbak Zen, saya Amin harus satu aja, ngapain? iya jadi nggak nih gitu kan ya? Saya harus Yakin lah. ngapain, Mbak? Saya belajar. Saya nggak mau kayak berangkat kompetisi tinggal berangkat cantik-cantikan Benar. dan lain-lain. Saya nggak mau gitu. Saya berangkat kompetisi harus membawa impact, harus membawa dampak. Nah itu loh yang
mungkin jarang orang mikir, kebanyakan orang tuh melihat saya ikut kompetisi itu adalah gila selempang, cantik-cantikan gitu. Kayak orang tuh mikir duta-dutaan tuh adalah terima tamu, cantik-cantikan. Padahal nggak gitu. Kita mau ikut kompetisi itu susah loh. Benar-benar Melalui perjuangannya tuh pasti banyak ada. tahap untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. Betul, Gitu. dan ya istilahnya menang atau tidaknya pun balik lagi itu sebenarnya adalah bonus ya, ketika Betul, yang penting betul. kita udah melakukan usaha dulu nih maksimal. Nah, saya juga selalu bilang kalau saya sudah belajar maksimal, ketika saya kalah saya tidak kecewa. Maksudnya saya sudah melakukan hal yang maksimal, tapi mungkin pada saat penilaian itu ada yang lebih bagus dari saya. Tapi saya nggak melakukan setengah-setengah. Kalau saya melakukan setengah-setengah ketika saya kalah, pasti ada rasa kayak, iya ya, kenapa saya kok nggak gini ya? Kenapa kok saya nggak belajar gini ya? Gitu, pasti. Tapi kemarin nggak setengah-setengah ya, wah totalitas banget, makanya langsung jadi Wah, Miss itunya Inspirasi. selendangnya sampai Wah, paling memukau ya jadi. heboh sendiri ya. enggak sih, maksudnya dalam artian itu auranya tuh udah kelihatan banget gitu loh. Itu malah memancar kan. Iya, memancar. Kepercayaan diri itu penting sekali. Benar-benar. Sebenarnya aura bahkan pengantin pun akan keluar manglingi dan lain-lain Ya, itu dari dalam hati. Saya selalu kayak kasih tahu orang tuh kalau kalian pengen di stage itu dar gitu ya, kalian harus bilang dalam hati ya, jangan diomong. Kalau diomong jatuhnya sombong. Iya benar. Saya ini loh saya I'm a superstar lah, oh, kayak bener, gitu. ini loh semua mata harus tertuju pada saya. Tapi itu hanya untuk afirmasi diri, biar kita itu percaya diri ya, jangan diomongin. Kalau diomongin itu sombong jatuhnya. Bener sih, dan memang Miss Reva ini juga selain tadi juga mengajar modeling, ini juga punya bisnis lain loh sebenarnya. Boleh dong diceritain di sini ya Miss ya. Iya, Mungkin teman-teman juga bisa sambil menginspirasi juga, atau mungkin bisa malah berkolaborasi sama Reva. Ya, bisnisnya ini sebenarnya belum lama, kurang dari 1 tahun. Itu adalah wedding organizer. Namanya Kidung Sore. Nama anaknya tuh. Iya, diambil dari nama anak kan Sore gitu. Jadi karena aku ini hobi, kembali lagi ya, apapun yang saya lakukan ini berdasarkan hobi. Passion ya. Malah bagus, itu yang dianjurkan ya. benar, Kan benar. kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Bekerja sesuai passion. Hobinya itu suka di event sebenarnya, suka ngatur event kayak gitu-gitu. Nah, saya juga dari pengalaman saya kayak ternyata ngurusin nikahan tuh susah banget. Susah banget, dan orang pikir wedding organizer itu mahal, benar. susah. Dan nah, itu yang kita nggak ada di Kidung Sore itu, kita mau bantu dan kita mau diajak bicara sama klien, kayak maunya klien apa, kayak klien aku cuma ada budget segini, oke kita bisa bantu apa, jadi kita Mewujudkan enak wedding mewujudkan dreamnya wedding dream, sesuai betul. budgetnya ya Mas. Betul. Keren banget. Dan jadi memang apa ya, kalau bekerja sesuai dengan passion, Betul. apalagi menghasilkan tuh udah kayak bonus berlipat-lipat ganda nggak sih? betul Gitu ya, itu pun relate dengan saya sekarang gitu loh. Apapun yang kita kerjakan dengan hati itu tuh kayak lebih menyenangkan, iya, ya, ada betul. kepuasan tersendiri. Walaupun capek gitu sampai malam segala Nggak macam. kerasa Nggak kalau- kerasa, apalagi ketemu anak-anak Betul. gitu kan ya. Dan lagi saya bikin bisnis ini itu karena hasil curhatan saya sama suami. Kayak dulu kan saya pekerja di bank yang full gitu kan, terus tiba-tiba di rumah aja sama anak-anak gitu kan. Akhirnya aku pingin deh berkegiatan lagi gitu. Anak-anak tetap sama aku, jadi cari pekerjaan atau kegiatan yang itu mobilitasnya tidak terlalu menyita, Fleksibel lah, iya, menyita waktuku sama anak-anak. Jadi ya udah, kamu mau bisnis Sama apa? banget. Oke. Sama lah. Iya, Soalnya kayak bener banget. support full. Bukannya kita banget. nggak mau bekerja di kantoran yang mungkin ada time 9 to 5-nya atau apa yang terikat, tapi kita memang karena kita menyadari bahwa kita seorang ibu gitu ya. betul. Ada yang Dan seorang diberatkan istri, ya. benar, prioritasnya adalah keluarga, Prioritasnya, makanya kita betul. cari yang lebih Fleksibel. fleksibel gini. Nah, Miss Ade sendiri nih, Miss Ade ini juga luar biasa. Beliau tuh nggak, kerjaannya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Waduh. Udah Saya psikolog, pengacara soalnya. Aslinya saya pengacara. acara, pengangguran, banyak acara gitu ya. Tidak terlihat nganggurnya sama sekali. Nggak ada nganggur, kalah pengacara malah kayaknya, kalah job Mbak. Tapi memang benar, maksudnya kenapa dan Miss Ade ini hebatnya selain beliau adalah psikolog juga pastinya, beliau itu mau kayak berkecimpung di dunia jurnalis, kemudian juga di dunia sosial apalagi. Ini kalau misalnya kemarin Miss Ade memberikan penghargaan best apa Miss?
Yang satunya Psychode Award. yang kemarin untuk ada yang tambahan selain Oh, Social best Impact sama satu lagi Filantropi. filantropis. Itu aslinya Itu dia yang harusnya dapat gelar. Oh ya. Filantropis sejauh ini. Benar-benar. Best Filantropi sama Best Impact. itu kemarin, Best Impact. Sesuai dengan misi inspirasi. Benar. Inspiratif. Nah kalau misalnya dia sendiri nih di kegiatan sehari sebenarnya susah nggak sih Miss ngaturnya gitu, dan pasti beliau juga punya anak, punya keluarga kan. Luar biasa sebenarnya. Apalagi Sambil kita belajar masih lagi ya. dalam kota, dia Iya, udah sampai benar. keluar-luar ya. Ini kebetulan karena memang dream ya. Saya tadi kan pertanyaannya Mbak Zen, seperti apa sih sosok perempuan inspiratif itu bagi saya? Bagi saya sosok perempuan inspiratif itu sosok ibu saya. My mother almarhumah itu ini bajunya peninggalan beliau nih. Yang saya pakai kemarin-kemarin itu ya kebanyakan Dari beliau. bajunya beliau yang saya pakai. Baju-baju khas Bengkulu dengan motif bunga rafflesia, itu baju yang digunakan. Nah, memang sebelum beliau meninggal itu berpesan, jadilah berguna bagi nusa bangsa gitu ya. Berpesannya nggak langsung juga lewat Facebook itu yang nggak jelas itu kayak komen-komen biasa, tapi nggak lama kemudian beliau meninggal. Jadi ya dari situ, karena bagi saya sosok beliau ini luar biasa ya untuk saya, Perjuangannya beliau. perjuangannya, kasih sayangnya, pengorbanannya. Jadi saya belum bisa beri apa-apa untuk beliau. Jadi yang saya bisa saya coba lakukan, yang saya bisa berikan ya saya akan berikan gitu. Tapi pasti saya yakin sih gimana pun orang yang terdekat sama kita, meskipun mereka sudah tidak di samping kita sekarang. Saya pun merasakan walaupun mama saya masih ada, tapi ayah saya kan sudah lama juga. Istilahnya mereka tuh kayak dengan apa yang pencapaian kita itu pasti saya yakin walaupun kita belum sempat berterima kasih atau memberikan balas budi gitu. Kalau tuh nggak mungkin balas budi lah ya. Berterima kasih. Gak akan cukup Gak ya. akan cukup apa gitu aku, tapi mereka akan bahagia, senang, senyum di sana, karena kalau kita ya seperti udah, apalagi misalnya kayak gini udah bikin Miss Inspiratif ini luar biasa banget nggak sih? Bawa impactnya tuh luar biasa banget. Ya itu jadi saya melihat perempuan itu pasti punya inspirasi, punya kecantikan inner dan beauty-nya. Seorang ibu terutama apalagi sangat menginspirasi ya untuk anak-anaknya, pengorbanannya seperti apa. Sosok ibu saya itu orangnya pekerja, tetapi juga mengurus semuanya ya. serba aktif sekali di organisasi, juga aktif dan sebagainya. Jadi figur yang ditampilkan oleh beliau itu menjadi patokan ya buat saya. Jadi role model ya. Ya, role model. Makanya untuk kegiatan apapun terutama sosial ya, saya berharap bisa tetap menyemangati juga untuk perempuan-perempuan dimanapun berada ya. Apalagi saya kan punya masa kecil saya tuh di tempat yang termasuk terpencil karena ayah saya dulu sempat dinas di Provinsi Bengkulu itu kan jadi camat. Jadi Pedalamannya ya. camat itu sempat ada desa tertinggal daerah transmigrasi, itu saya juga melihat. Jadi sangat butuh sekali kita di Indonesia, terutama kalau di kota besar seperti di Malang ya luar biasa sudah fasilitasnya, perempuan-perempuannya juga bisa berkarya banyak hal. Tetapi banyak yang mewadahi ya. ya, dan itu makanya terutama di luar Jawa ya seperti di Provinsi Bengkulu perlu ada yang mendorong gitu supaya bisa lebih perempuan ini bisa lebih berdampak, lebih menginspirasi, karena penting sekali untuk perempuan ini berdaya agar keluarganya juga bisa maju, bisa sehat, terutama karena saya bidangnya kesehatan psikologi ya, juga dengan kesehatan mental itu kan sangat penting, karena masih banyak orang yang belum belum aware gitu pentingnya untuk
menjaga kesehatan mental. Padahal kan dampaknya sangat luar biasa. Hal-hal yang gangguan, terutama masa kecil, misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, itu akhirnya berdampak ke masa dewasanya, dan itu juga akhirnya bisa menjadi siklus kalau tidak kita putus mata rantainya itu, ya akan terus seperti itu, dan itu sangat disayangkan lah itu. Memang jadi kayak butuh sih sebenarnya, apalagi di daerah-daerah ya Mbak, mungkin mereka belum aware tadi atau bahkan menyepelekan permasalahan kesehatan mental, mungkin malah kayak mereka tidak menganggap itu ya, malah dianggapnya tadi anak-anak tuh kayak perempuan itu lemah apa segala macam, padahal ada hal-hal yang bisa dirubah dengan ya kalau mau sama-sama yuk gitu kan, kita sama-sama apa sih yang bisa kita saling support tadi, woman support woman kayak gitu. Dengan komunitas ini juga luar biasa ya, baru terbentuk kemarin Belum ada 1 bulan loh. Benar. Akhirnya kita seperti ada ikatan seperti keluarga besar, keluarga baru, dan harapannya juga ini bisa berkembang. Jadi nanti kan diadakan tiap tahunnya Miss Inspiratif, yang semuanya ikut gabung di Miss Inspiratif itu bisa bergabung di komunitasnya. Nah, kita juga akan bentuk nanti kepengurusan otomatis yang juara satu akan menjadi ketua komunitas dari Miss Inspiratif Indonesia, wakil ketua 1 itu runner up 1, wakil ketua 2 runner up 2. Selanjutnya itu kita akan bentuk bidang-bidang sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Ya, backgroundnya masing-masing, bidangnya masing-masing. Wow, jadi dan ini mungkin masih di skupnya di Malang atau Jawa Timur, tapi kemarin ada dari Bali, ada yang dari Jawa Tengah, dan mudah-mudahan bisa melebar lagi karena kan memang melebar lagi. Saya sudah sampaikan juga dengan Kak Seto ini kita udah bentuk ini, mohon bimbingan dan arahannya juga ini. Ini luar baru biasa. kita Miss Inspiratifnya gitu. Wah, keren banget gak sih? Jadi memang mungkin nggak sih kalau teman-teman yang mungkin kemarin belum sempet, aku nggak tahu nih ternyata ada event Miss Inspiratif. Iya, tadi seperti yang Mbaknya bilang tadi kamu di depan mau kita ikut sebenarnya, kebetulan jadwalnya nggak bisa. Jadi apakah mungkin karena kan ini sampai mungkin akhir tahun baru diadakan lagi pemilihan, selama program-program yang dijalankan, apakah mungkin gitu teman-teman lainnya yang perempuan ini mau ikut gitu? Ya, sangat terbuka. Jadi kita untuk yang kemarin finalis yang ikut itu menjadi pengurus. Okay. Nah, tetapi komunitasnya itu nanti semua perempuan mau gabung di komunitas kita Miss Inspiratif Indonesia, silakan monggo. Boleh banget tuh kalau mau bisa gabung bersama-sama bergerak di situ, berdampak di situ. Mewadahi wanita-wanita perempuan. Bener banget. Jadi teman-teman masih boleh banget tuh untuk kalau mau bergabung, nanti mungkin bisa cek-cek di Instagramnya Miss Inspiratif Indonesia gitu. Nanti bisa DM ke sana atau di follow akunnya, jadi bisa tahu nih aktivitasnya apa aja, next program, karena abis ini bakal penyusunan program kerja seperti apa mungkin kayak gitu ya. Itu udah berapa lama sih kita kira-kira? Kayaknya kalau lama banget. Asik kan? Udah ngantri di depan. Tapi memang kalau udah kita ngobrol itu kayak nggak ada habisnya. Kemarin pun kita habis talk show ya teman-teman di Cyber Mall bersama Paga TV juga gitu. Jadi teman-teman yang mau bergabung, kita juga ada talk show ya kan, yang di tempat umum, public space gitu. Nanti kalau mau bergabung lagi, kita akan membawa tema-tema tertentu gitu kan. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan bisa teman-teman juga yang berbagi, nggak cuma kami aja dari Miss Inspiratif kayak gitu. Jadi semua perempuan, sebenarnya tidak menutup harus perempuan aja, tapi kami pengen memang mengangkat dulu nih gitu prioritasnya perempuan. Kalau yang bapak-bapak mau ikut boleh atau banget mas boleh juga, tetapi itu jadi ini ya, supportnya aja, anggota kehormatan. Karena bukan Miss, bukan perempuan. Jadi mas Inspiratif. Bisa aja kalau kayak, enggak, kenapa sih aku kok salah terus di mata cewek, belajar dulu. Hanya kalau cowok-cowok juga mau belajar mengerti wanita, silakan bergabung nih. Oh, ternyata gitu. Nah, ini jokes aja sih, tapi memang benar-benar kita pun sebagai perempuan atau wanita pun pasti harus disupport dengan laki-laki. Balik lagi kan tadi penting, ya. Kan kita mengatasnamakan kesetaraan gender terus kita pengen mendominasi, enggak, tapi kesetaraan tadi gitu loh, sama-sama sesuai dengan fitrahnya masing-masing lah, seperti saling menghargai gitu kan. Karena pada dasarnya semua itu berpasang-pasangan ya. Jadi nggak ada jalan cowok sendiri. pasti ada cewek. Nggak mungkin jalan sendiri. Nggak mungkin lah ya gitu. Nah ini terakhir nih Reva dan juga Mbak Ade,
mungkin bisa ada hal yang ingin disampaikan atau pesan. Sebenarnya sih tadi aku mau nanyain sebelumnya, pastikan kita semua juga punya apa ya, kayak refleksi ke masa lalu gitu ya. Apa yang mungkin masa lalu yang pingin kita ungkapkan, mungkin berterima kasih sama diri sendiri atau mohon maaf ke diri sendiri, dan harapan ke depannya untuk diri sendiri. Kan kalau buat teman-teman udah biasa nih ya, nah, ini balik lagi untuk diri sendiri nih. Jadi siapa tahu nanti ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita lihat lagi gitu ya, oh ternyata aku sudah bisa mencapainya loh, kayak gitu kan. Aku nih. Ya Reva dulu dong sebagai Miss Inspiratif 2002. Tapi aku takut cengeng. Apa? Enggak, kalau aku sih benar mau berterima kasih terutama sama mama aku. Mau minta maaf sama mama aku. Mungkin aku kurang sebagai anak, tapi aku mau berterima kasih juga untuk Reva kecil yang sudah mau diajak berjuang bersama. Apa ya, bingung. Karena kayak terlalu banyak perjalanan yang mungkin untuk Reva kecil itu menyakitkan, tapi ternyata pas sekarang diingat itu, ternyata aku bisa dan udah sejauh ini gitu. Dan bisa melewatinya. Benar, dan bisa melewatinya sampai sekarang. Jadi Reva yang seperti jadi Reva yang masih banyak belajar juga sih sebetulnya. Dan harapannya untuk Reva ke depan adalah mau memaafkan kehidupan Reva yang dulu-dulu dan menjadi lebih bahagia. Amin ya Rabbal. Semoga ya, itu harus lah ya, harus setiap hari harus ngomong kayak gitu, harus jadi Reva yang semakin hari semakin bahagia. Betul, karena itu masih menjadi sesuatu yang saya perlu belajar gitu ya. Kalau dari Mbak Ade dulu nih, Mbak Ade gimana? Ya seperti ya goal saya ya memang menyesuaikan dengan ibu itu tadi. Jadi harapannya untuk mendatang, tahun-tahun mendatang ya terus berkarya supaya berdampak, dan media ini ya terutama karena media Psikode ini memang rintisan ya, modal saya bilang ke Kak Seto, modal dengkul, modal nekat. Saya bilang nggak ada ini banget loh. Modal nekat aja jadinya jadi kayak gini ya. Nggak, ini mulai zero benar-benar ya. Jadi harapannya bisa media ini bisa menjadi media yang bermanfaat ke depannya dan bisa continue gitu ya. Bisa untuk generasi mendatang. Kita tunggu gebrakan selanjutnya ya Mbak Ade ya, dan kita insya Allah siap support juga. Selama semuanya positif, semua untuk kebaikan, kenapa enggak sih? Dan pemirsa Paga TV, apa yang kita bicarakan tadi mungkin cuma sebentar ya, tapi kalau memang mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Miss Inspiratif boleh banget, nanti bisa kita ketemuan atau apa, bisa ngobrol-ngobrol santai, ngopi bareng, curhat bareng gitu ya. Mungkin selama ini yang kita ngerasa aku nih sendiri, aku nggak punya teman, boleh kok sama aku kita. sempet loh Mbak dulu bikin kayak gitu. Jadi kayak satu hari di hari Senin gitu kita kumpul bareng sama orang nggak kenal, kita cerita, saling menceritakan. Karena kan kadang orang nggak punya teman cerita dan bingung ya. Jadi butuh teman kita ceritain ke sharing. orang yang emang nggak kenal Tahu apa-apa. Jadi dia nggak menjudgment kita apa-apa nggak sih? Betul. Dan itu setelah kegiatan itu pasti kita ngerasa lega banget. Nah, Dan itu teman-teman boleh banget. Boleh banget. Nanti kapan-kapan boleh nanti komen juga di YouTube-nya Paga TV gitu. Kita mau ngadain kegiatan apa boleh banget. Kita sangat membuka karena ya kita akan merangkul sama-sama, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh gitu ya pemirsa Paga TV. Terima kasih sekali lagi untuk Reva dan juga Mbak Ade. Nanti jangan kapok ya kalau diundang lagi ya. Terima kasih juga Pak Pagi dan Mas Jo juga dari Paga TV. Kita ketemu di next episode-nya. Jangan lupa selalu follow dan subscribe di Paga TV-nya channelnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.